Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kamila Nadia dengan NIM 06121282328022. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial dari pengecoran logam dengan dosen pengampu Bapak Anugrah Agung Ramadan SPD MPDT dan juga Ibu Ainun Maulidina MPD. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari sejarah pengecoran logam. Pengecoran logam telah dikenal sejak sekitar 4000 sebelum Masehi di Mesopotamia dan Mesir kuno. Ketika manusia mulai mencairkan logam seperti tembaga dan menuangkannya ke dalam cetakan sederhana untuk membuat alat dan juga perhiasan. Teknik awal seperti wedge casting menjadi dasar perkembangan metode pengecoran selanjutnya. Pada masa revolusi industri, teknologi pengecoran berkembang pesat karena kebutuhan industri, memungkinkan produksi logam secara massal dengan teknik yang lebih efisien dan juga presisi. Saat ini, pengecoran logam digunakan secara luas di berbagai industri dengan teknologi modern seperti die casting dan juga simulasi komputer, sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan juga kompleks. Kita lanjut, di sini ada materi tentang pengertian pengecoran logam. Pengecoran logam adalah proses manufaktur yang dilakukan dengan memanaskan logam hingga mencapai titik leleh. Kemudian menuangkannya ke dalam cetakan dan membiarkannya mendingin hingga mengeras sesuai bentuk yang diinginkan. Teknik ini dikenal sejak peradaban awal di Mesopotamia dan Mesir kuno dan terus mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi. Dalam praktiknya, pengecoran logam memungkinkan pembuatan berbagai produk dengan bentuk yang kompleks dan juga presisi yang tinggi baik dalam skala kecil maupun produksi massal. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan dalam berbagai sektor industri, seperti otomotif, konstruksi, permesinan, dan manufaktur, karena dinilai fleksibel, efisien, serta mampu menghasilkan komponen dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, Eh, sebelum saya menayangkan video langkah-langkah dari teknik pengecoran logam, di sini saya menjelaskan secara ringkas alat dan bahan yang diperlukan dalam praktik pengecoran logam. Yang pertama, itu ada APD. Yang kedua, itu ada box cetakan. Yang ketiga, ada pasir. Di sini kita menggunakan pasir silika. Yang keempat, itu ada timah atau logam. Sebagai bahan utama, ada furnace atau pemanas dari timah dan logamnya tadi. Dan yang terakhir itu ada powder. Fungsi powder di sini itu sebagai supaya antara cairan timah logam dengan pasir silika tidak menempel. Nah, di sini saya akan menayangkan langkah-langkah dari praktik pengecoran logam. Jadi, di sini yang diperlukan dalam proses video adalah pasir silika. Silika ini memiliki kadar lempung rendah. Bahan-bahan tambahan yang meliputi water glass dan gas CO. Keduanya merupakan penerapan dalam proses pengerasan dan dapat dicampur dengan gula tetes. Fungsi dari gula tetes tersebut yaitu berfungsi untuk mempermudah peluncuran beton. Lalu, komposisi-komposisi dalam pembuatan pasir sebagai berikut.
Yang pertama itu ada pasir silika 90%, yang kedua itu ada air kaca atau water glass 3-6%, dengan syarat kaca yang dipakai harus memiliki perbandingan molekul dengan CO2 dan NaO2 yang kurang lebih 2,5% dan air yang bebas di bawah 50%, serta memiliki viskositas rendah dan gula tetes sebanyak 4,5. Pola atau model merupakan model benda cor dengan ukuran penuh, dengan memperhatikan dan kelonggaran untuk permesinan akhirnya. Bahan yang digunakan untuk bahan pola adalah bisa berupa kayu, plastik, dan juga logam. Pada tahap pembuatan pola logam terdapat dua proses perhitungan. Yang pertama yaitu rancangan manual dan yang kedua itu ada simulasi dengan program atau simulasi perangkat lunak percetakan 3 dimensi. Baik, kita langsung ke langkah-langkah dalam pembuatannya. Yang pertama itu pembuatan kerangka kayu berbentuk kotak papan kayu yang diletakkan di bawah sebagai alas kerangka bawah, lalu diletakkan kerangka di atas papan kayu dan letakkan pola atau modelnya. Kita di sini menggunakan kunci pas yang diletakkan di atas papan kayu tadi. Yang kedua, padatkan pasir hingga merata sampai seluruh permukaan kunci pas tertutup. Yang ketiga, setelah kerangka tercetak, maka kita buat lubang aliran untuk memasuki coran tersebut. Setelah kerangka terbentuk, maka kita harus menusuk-nusuk pasir tersebut agar pasir tersebut lebih cepat untuk mengeras. Selanjutnya adalah kerangka terbentuk, maka kita menyemprotkan dengan gas CO2 agar cetakan pasir padat dengan sempurna dan menghasilkan kerangka yang bagus, seperti pada video tersebut. Selanjutnya, pembentukan pan yang berfungsi sebagai pengangkatan kerangka ketika dicabut, supaya nanti tidak bergeser. Setelah dipasangkan kerangka, lalu letakkan saluran tabung sepu sebagai saluran cairan cor. Posisikan tabung saluran untuk cair cor tersebut di tengah-tengah agar cairan tersalurkan merata dan mengisi pasir yang bercampur dengan betonit ke dalam bagian cetakan atas hingga menutupi permukaan kerangka. Dan kemudian ratakan lalu angkat bagian atas lubang saluran. Kemudian angkat kerangka atas perlahan agar pola tidak bergeser. Setelah itu, eh, lakukan proses manufaktur dengan memanaskan logam sehingga mencapai titik lelehnya. Hmm. Tahap terakhir, tuangkan logam yang sudah cair ke dalam cetakan yang telah kita buat tadi dan tunggu sampai dia mengeras. Cairan yang sudah mengeras keluarkan dari cetakan, kemudian lakukan proses finishing supaya hasilnya lebih maksimal. Dan inilah hasil dari proses pengecoran logam yang telah kita buat tadi.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.